Sejumlah kader Nasdem akhirnya pilih angkat kaki dari partai. Dan tidak terkecuali Niluh Jelantik nih guys, yang juga ikutan cabut. Mungkinkah pengumuman Anies akan menjadi efek bola salju yang menghancurkan Nasdem? Halo guys, sahabat kura-kuraku. Halo guys, sahabat kura-kuraku. Iya, akhir-akhir ini arus informasi kita dibanjiri dengan hot topic yang kalian semua juga pasti sudah pada tahu ya. Salah satunya ya, apalagi kalau bukan soal dideklarasikannya Anies menjadi capres oleh Partai Nasdem. Ini menarik guys, karena langkah yang dipilih oleh Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem ini memang bisa dibilang cukup nekat dan buru-buru ya. Bahkan ini seperti entah efek domino atau bumerang buat Partai Nasdem sendiri. Kenapa? Ya akibat milih Anies jadi capres Nasdem, sehingga sejumlah kader senior pun akhirnya memilih cabut dari partai. Nah, seperti konten yang akan kita bahas kali ini nih guys. Saya kutip dari tulisan Widodo SP yang dimuat di laman siwa.com. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya guys, sejumlah kader Nasdem akhirnya pilih angkat kaki dari partai. Dan tidak terkecuali Niluh Jelantik nih guys, yang juga ikutan cabut. Mungkinkah pengumuman Anies akan menjadi efek bola salju yang menghancurkan Nasdem? Mari kita bahas sama-sama di Suara Ranah. Niluh Jelantik langsung merespon diumumkannya Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, yang selama ini menjadi partai tempat Mbok Niluh bernaung guys. Melalui unggahan di akun IG resminya, Mbok Niluh ini memberikan respon seperti ini. Niluh Jelantik konsisten, tegak lurus pada perjuangan untuk rakyat bersama rakyat. Dengan atau tanpa partai politik, sikapku tegas, integritasku jelas. Terima kasih atas support kesayangan yang setia menemaniku. Kecup sayang, rapatkan barisan kesayangan. Berjuang dengan integritas dan hati nurani untuk rakyat termarginalkan. Masih dalam rangkaian ucapan yang sama nih guys, sosialita yang dikenal memiliki pengaruh dan basis pendukung yang tidak bisa dianggap remeh itu juga menegaskan, selamat tinggal Nasdem. Wow, saya hanya bisa salut guys atas ketegasan seorang Niluh Jelantik. Dan tentu saja saya memberikan 2 jempol atas pernyataan sikap dari seorang Niluh Jelantik sebagai respon atas kebelingeran partainya. Termasuk tentunya juga seorang Surya Paloh ya dalam mengumumkan sosok gubernur hasil Pilgub DKI Jakarta 2017 dengan sejarah kelamnya itu untuk ditawarkan sebagai pilihan pada ajang Pilpres 2024 nanti. Itu pun sebenarnya juga masih dengan catatan ya guys, kalau syarat presidential threshold terpenuhi dengan berkoalisinya Partai Nasional Demokrat dengan partai-partai lainnya. Tapi ingat ya guys, Nasdem itu tidak bisa mengusung 2 capres-cawapresnya sendiri. Kondisi partai ini beda jauh dari PDI Perjuangan yang sudah memenuhi syarat untuk mengusung 2 capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya. Apapun merek partainya guys, itulah kekuatan besarnya PDIP. Nah, beda nih kalau dengan Nasdem, apalagi soal pengumuman yang kemarin itu juga terbilang nekat ya guys. Karena dilakukan pada masa kedukaan yang masih menyelimuti bangsa ini terkait tragedi sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Masa begini dibilang mewakili suara rakyat guys? Maksudnya rakyat yang mana sih? Kalau kedukaan saja dibiarkan begitu saja dengan adanya korban jiwa lebih dari 100 orang. Kok ada partai yang malah hanya mementingkan urusan capres-capresan saja guys. Dalam hal ini baik Nasdem dengan Surya Paloh maupun juga Grace Natali ya dengan PSI-nya. Keduanya ini sama-sama salah guys, bahkan melakukan kesalahan fatal. Tapi guys, Nasdem ini terasa lebih fatal sih kalau menurut saya ya karena sampai kadernya minggat dari partai segala. Ya enggak? Oke guys, kita kembali ke Mbok Niluh. Jika Nasdem menganggap Niluh Jelantik setara dengan kader-kader yang lain yang mungkin hanya bisa manggut-manggut saja mengikuti keputusan Surya Paloh dan petinggi partainya terkait pengumuman soal Anies Baswedan,
saya rasa Surya Paloh dan Nasdem sedang melakukan kesalahan yang sangat besar, guys. I think sosok Niluh Jelantik ini tidak hanya berpengaruh di kalangan internal Nasdem saja, khususnya kader dari DPC atau DPP setempat, guys, dengan area Bali dan sekitarnya. Pengaruh Mbok Niluh ini juga sangat terasa di Bali secara umum, di mana daerah itu merupakan basis massa Jokowi yang sangat kuat. Juga bukan tidak mungkin, guys, di dalamnya ada juga mayoritas basis pendukung Ahok. Nah, kelompok yang terakhir tentu saja tidak bisa melupakan begitu saja ya, guys, apa yang telah terjadi pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Sebagaimana Niluh pun juga tidak akan melupakan begitu saja kelamnya proses demokrasi dan cara Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno dalam meraih kursi DKI 1 dan DKI 2. Yang setelah berhasil diraih pun juga tidak membuat DKI menjadi semakin baik, tapi malah semakin ambyar. Jadi nih guys, mari kita tunggu saja. Apakah pernyataan sikap dari Niluh Jelantik ini akan sirna begitu saja? Atau sebaliknya, berefek seperti bola salju yang semakin menggelinding, akan semakin besar dengan daya rusak yang semakin mengerikan? Menurut analisis awam saya sih ya, rasanya kemungkinan terakhir yang akan terjadi. Karena Surya Paloh dan juga Nasdemnya ini sudah melakukan blunder besar dengan mengusung Anies Baswedan. Kalau saya sih guys, masih pengen memantau ya perkembangan dari deklarasi Anies Baswedan ini akan seperti apa kelanjutannya. Kalau kalian gimana? Bisa banget tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nantikan video Rana berikutnya. Bye!